Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para ikhwan sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, pelajaran kita ya. Itu pelajaran fikih yang kita masih berada di bab yang ke-6, yaitu mengusap kedua khuf. Insyaallah kita akan masuki pembahasan yang selanjutnya, yang keempat ya. Al-mas'alatu ar-rabi'ah muddatuhu. Pembahasan yang keempat ini mengenai jangka waktu ya, atau durasi waktu ketika kita telah mengusap khuf ya. Ketika kita setelah mengusap khuf, nah, ada durasinya ya yang sudah ditetapkan oleh syariat. Yang dimana apabila durasi tersebut telah habis atau telah selesai, maka mengusap khuf ini akan batal ya apabila waktunya sudah habis ya. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan yang keempat ini. Wa muddatul mas'i 'alal khuffaini binisbati lil muqimi wa min safari la yubihu lahu al-qasar yaumun wa lailatun. Ya, jadi durasi waktu mengusap khuf bagi orang yang mukim dan juga orang yang safar, tapi safar tersebut tidak boleh mengqashar salatnya. Jadi maksudnya apabila dia dalam perjalanan yang jaraknya itu dekat ya, tidak panjang, sehingga dia belum boleh untuk mengqashar salatnya, maka orang yang dalam keadaan seperti ini, durasi waktunya ketika dia mengusap khuf yaitu 1 hari 1 malam ya. 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim dan orang yang safarnya tersebut tidak atau belum boleh mengqashar salatnya. Kemudian wa binisbati lil musafiri safaran yubihu lahu al-qasr 3 ayyamin bilayaliha. Kemudian apabila bagi orang yang safar atau bagi musafir yang safarnya tersebut boleh mengqashar salat, maka durasi waktunya adalah 3 hari 3 malam ya. 3 hari 3 malam. Li hadits Ali radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layaliyahun lil musafir yauman wa lailatan lil mukim. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan 3 hari 3 malam itu bagi musafir dan 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim ya. Orang yang mukim ini orang yang tidak dalam perjalanan. Kemudian pembahasan selanjutnya al-mas'alatu al-khamisah, pembahasan yang kelima, mubtilatuhu, pembatalnya ya. Jadi sebelumnya ana menjelaskan sedikit cara mengusap khuf ini. Jadi mengusap khuf ini kita harus mendahuluinya dengan wudu terlebih dahulu dengan sempurna ya. Wudu terlebih dahulu dengan sempurna. Maksudnya sempurna di sini ketika bagian kaki kita harus mencucinya dengan air ya. Nah, ini harus berwudu dulu ya, berwudu dulu dengan sempurna. Kemudian apabila dia batal dari wudu tersebut, kemudian setelah wudu tersebut dia pakai khufnya ya. Kemudian
apabila dia batal, ya, batal dari wudu tersebut, maka hendak wudu kembali, nah maka di wudu yang kedua ini dia boleh melakukan mashu alal khuffain ya. Jadi kita tidak langsung mengusap kedua khuf kita. Jadi kita harus melakukan wudu terlebih dahulu. Nah, ketika batal dan kita hendak berwudu kembali, maka di sini boleh kita mulai ya, boleh kita mengusap kedua khuf ya. Nah, umpamanya atau contohnya kita sudah mengusap kedua khuf ya. Dan tentunya tadi diawali dulu dengan wudu yang sempurna. Nah, ketika kita sudah mengusap khuf, kemudian batal ya, mengusap khuf tersebut, maka kita harus mengulangi kembali dengan wudu yang sempurna lagi. Kita harus mengulangi lagi dengan wudu yang sempurna lagi ya. Apabila mengusap khuf ini batal. Nah, batalnya dengan apa? Nah, nanti akan disebutkan di bawah ya. Ya, semoga ini bisa dipahami ya. Jadi intinya mengusap khuf ini harus berwudu dulu dengan wudu yang sempurna, harus membasuh kakinya terlebih dahulu dengan air. Kemudian setelah itu apabila batal dan ketika kita hendak bersuci kembali atau hendak wudu kembali, maka di wudu yang kedua inilah kita mulai dibolehkan mengusap khuf ya. Kemudian kita lanjutkan wa yubtilul mashu bima ya'ti. Al-awwalu idza hasala ma yujibul ghusl batala al-mashu. Yang pertama ini apabila kita wajib mandi ya, apabila kita wajib mandi, yaitu mandi junub. Maka mengusap khuf ini batal ya. Mengusap khufnya batal. Jadi intinya apabila kita sedang dalam keadaan junub ya, yang dimana kita wajib untuk mandi ya, mandi junub, maka mengusap khuf ini adalah menjadi batal ya. Mengusap khufnya menjadi batal apabila seorang tersebut dalam keadaan junub. Li hadits Sofwan bin Asal qala, sebagaimana hadis dari Sofwan bin Asal, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahun illa min janabah. Ya, sebagaimana hadis Nabi dari sahabat Sofwan bin Asal, beliau berkata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita ketika kita dalam keadaan safar agar kita tidak melepas khuf-khuf kita, tidak melepas sepatu-sepatu kita selama 3 hari 3 malam, kecuali bagi orang yang junub, kecuali bagi orang yang junub. Maka bagi orang yang junub ini batal ya mengusap khufnya. Jadi ketika dia ingin mengusap khuf lagi, dia harus mandi terlebih dahulu dan dia harus wudu terlebih dahulu dengan wudu yang sempurna. Maka ketika wudu yang kedua ya, setelah dia batal dari wudu yang pertama, dia boleh mengusap kedua khufnya pada wudu yang kedua. Kemudian selanjutnya pembatal yang kedua, idza dhahara ba'du mahallil fardi. Apabila terlihat sebagian dari bagian kaki ya. Ai zuhur ba'dul qadam batala al-mashu. Ya, jadi terlihat bagian kaki, karena salah satu syarat mengusap khuf itu adalah harus tertutup semua bagian kaki. Nah, apabila sebagian kaki ini terlihat atau terbuka, maka batal ya mengusap khufnya. Ya. Jadi apabila terlihat atau terbuka sebagian bagian kaki, maka batal masuk alal khufainnya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, naz'ul khuffaini yubtilu al-mashu. Membuka kedua khuf.
ya, membuka kedua khuf. Jadi apabila khuf kita atau sepatu kita dibuka, maka otomatis mengusap khufnya tersebut batal, ya. Wa nazu ahadi hadil khufaini ka naz'ahima fi qawli aktsari ahli ilmi. Dan membuka satu sepatu, satu khuf, ya, membuka salah satunya hukumnya sama seperti membuka keduanya. Maka sebagaimana perkataan dari kalangan ulama, maka mengusap khufnya tersebut batal, ya, apabila walaupun yang dilepas hanya satu, karena hukumnya sama, ya. Hukumnya sama, melepas satu sepatu dan dua sepatu itu hukumnya sama, yaitu sama-sama membatalkan mengusap khuf, ya. Kemudian selanjutnya yang keempat, inqidha'u muddatil mashi mubtillah. Yang keempat ini habis waktunya, ya. Habis waktu mengusap khufnya. Durasi waktunya habis, ya. Yaitu bagi orang yang mukim 1 hari 1 malam, bagi orang yang safar 3 hari 3 malam. Maka bagi orang mukim apabila sudah 1 hari 1 malam itu batal karena sudah habis durasi waktunya. Dan bagi orang yang safar itu 3 hari 3 malam, maka setelah 3 hari 3 malam maka batal, ya, mengusap khufnya. Li'annal masha muaqqatun bizamanin muayyanin min kibai syari fala tajuzu az-ziyadah 'ala al-muddati al-muqarrarah limafhumi hadithi at-tawqit. Karena mengusap khuf ini dia memiliki waktu yang ditentukan, ya. Waktu yang ditentukan oleh syariat, ya. Maka tidak boleh kita menambahnya, ya, dengan waktu yang lain. Maksudnya apabila durasinya sudah habis maka tidak boleh kita menambahnya. Sebagaimana hadis-hadis yang dipahami dari hadis mengenai waktu, ya. Durasi waktu mengusap khuf, ya. Jadi kita tidak boleh menambahnya apabila sudah habis, ya. Kemudian pembahasan selanjutnya al-mas'alatu as-sadisah, pembahasan yang keenam, ibtida'u muddatil mashi. Nah, ini penting juga ini, ya. Ibtida'u muddatil mashi, kapan dimulainya durasi waktu tersebut, ya. Durasi waktu tersebut kapan dimulainya? Ketika kita sudah mengusap khuf nih, nah kapan mulai dihitung durasi waktunya? Yang bagi orang mukim itu 1 hari 1 malam, bagi orang yang musafir itu 3 hari 3 malam. Nah, kapan mulai dihitungnya? Nah, di sini akan dibahas. Wa tabtadi'u muddatul mashi minal hadathi ba'da al-lubsi, ya. Jadi dimulai durasi mengusap khuf ini ketika berhadas, ya. Ketika berhadas setelah kita memakai kedua khuf tersebut, ya. Ka man tawadda'a lis-salatil fajr wa lubsul khuffaini wa ba'da tulu'i syamsi ahdatha wa lam yatawadda' thumma tawadda' qabla salati adh-dhuhri fabtida'ul muddah min tulu'i syamsi waqtal hadath, ya. Jadi seperti contohnya kan tadi disebutkan
awalnya itu awal dihitung durasi mengusap khuf itu ketika hadas, ya, ketika hadas setelah kita memakai khuf tersebut. Jadi ketika kita sudah memakai khuf, ketika kita sudah wudu, kemudian memakai sepatu kita dan batal wudu kita, maka di situ dimulai durasi waktunya ketika batal tersebut kita dalam keadaan hadas. Nah, di sini disebutkan contohnya seperti ketika orang berwudu ya untuk sholat subuh, kemudian dia memakai kedua sepatunya, dan setelah itu, setelah terbitnya matahari, dia berhadas ya. Setelah terbit matahari dia berhadas dan dia tidak berwudu lagi, dan dia mulai berwudu lagi ketika hendak sholat duhur. Maka mulai dihitung durasi waktunya itu pada terbitnya matahari ya. Ketika terbitnya matahari, karena pas terbitnya matahari dia dalam keadaan berhadas ya, jadi dihitungnya ini mulai pada waktu dia mulai berhadas ya, ketika batal dari wudu yang pertama. Ini pendapat yang pertama. Kemudian qala ba'dul ulama, dan sebagian ulama berkata, ibtida'uha min haitsu tawadda qabla sholati dhuhri ay minal mashi ba'da al hadath. Jadi sebagian ulama lagi mengatakan bahwasanya dimulai durasi waktu mengusap khuf ini ketika wudu yang kedua ya. Kedua yaitu sebelum sholat duhur tadi ya. Karena wudu pertama itu pas hendak sholat subuh, dan wudu yang kedua pas dia hendak sholat duhur ya. Dan batalnya itu ketika terbitnya matahari. Dan sebagian ulama di sini berpendapat bahwa dimulainya ketika kita mengusap khuf tersebut, yaitu pada wudu yang kedua ya. Karena awal mengusap khuf itu pada wudu yang kedua. Karena di wudu yang pertama itu kita belum mengusap khuf ya. Karena kita harus mencuci terlebih dahulu kedua kaki kita ketika di wudu yang pertama ya. Ini dua pendapat yang berbeda. Tapi yang rajih insyaallah Allah taala alam, sebagaimana yang diambil pendapatnya oleh Syekh Utsaimin ya, dalam kitab beliau Syahrul Mumti. Beliau memilih pendapat yang kedua ya. Jadi dimulai durasi waktu tersebut ketika pertama kali kita mengusap khuf ya, bukan ketika kita hadas, tapi ketika kita pertama kali mengusap khuf, yaitu pada wudu yang kedua. Ini yang rajih, wallahu taala a'lam. Beliau berpendapat berdalil dengan hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya ini adalah pembahasan mengusap khuf, maka awal mulanya atau awal dihitung durasi waktu tersebut berarti ketika mengusap ya, karena yang dibahas di sini adalah mengusap khuf ya. Ini hujah dari beliau atau dalil dari beliau ya. Taib ikhwan fiddin a'azzakumullah, mungkin hanya ini yang bisa ana sampaikan ya. Apabila banyak kesalahan
Mohon dimaafkan ya, kurang lebihnya mohon maaf ya apabila banyak kekurangan. Taib. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.